Jadi langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pembuatan cobek. Pertama yaitu pencetakan tanah liat yang disebut nyidak. Tanah liat dipotong menjadi beberapa bagian tergantung pada ukuran cobek. Cetakan diolesi minyak pres sebagai pelicin dan agar cobek nantinya mudah dibentuk. Lalu cobek dicetak menggunakan alat yaitu cidaan yang dipres dengan linggis. Kedua yaitu pemolesan cobek. Bagian tengah cobek digeduk terlebih dahulu agar bagian atas cobek bisa melengkung. Lalu cobek dipoles dengan kain basah dan dielus agar teksturnya halus. Bagian tengah cobek dikerik membentuk lingkaran dengan gergaji kecil menghasilkan motif garis-garis lengkung. Terakhir bagian atas cobek diwarnai menggunakan oker dan di sela-sela menggunakan jari agar membentuk motif garis melengkung juga. Ketiga yaitu nguduk. Bagian atas cobek yang telah diwarnai itu sela-selanya digodok menghasilkan garis lengkung yang tidak berwarna. Keempat yaitu cobek dijemur di bawah terik matahari. Proses penjemuran ini dilakukan secara bertahap selama 1 minggu. Kelima atau proses yang terakhir yaitu pembakaran. Cobek dibakar di atas cobong dengan bara api yang besar. Cobek dibalut dengan kaul agar matang sempurna, awet dan tidak rapuh. Produsen harus menjaga bara api agar tetap menyala dengan disaburi kerajinan kayu. Setelah itu cobek siap digunakan. Mewawancarai pengrajin cobek. Bu, ini butuh berapa hari proses pembuatan cobek hingga siap dibakar? 2 minggu. Terus setelah dibakar, cobek ini pripun jualnya ke konsumen? Jualnya ten pemasaran ten gerakan biyen, mantun ten gerakane ten gene pembeli pemasaran ten peken-peken ngoten iku. Niku biasane cobek niku disade ten pundi mawon, Bu? Nggih, ten pasar Mojoagung, Mojokerto, Tepi-tepi Surabaya. Niku penjualan cobek niku penghasilannya pinten per bulan? 5 juta mek dodol wedhus ah. 2,5 juta selama 2 minggu. 1 bulan 2 kali. Berarti 5 juta. Terus Sejarah dan rumusan masalah. Sejarah. Di Dusun Kebon Dalem, dahulu masyarakatnya beragama Hindu. Seorang sunan bernama Majagung datang dengan misi menyebarkan Islam. Cara beliau berdakwah bukan hanya dengan ceramah, melainkan memberi ladang pekerjaan seperti mengajarkan membuat gerabah dari tanah liat, seperti kemaron, kekep, dan cobek. Sambil mengajarkan keterampilan itu, beliau juga mengenalkan ajaran Islam. Lama-kelamaan, masyarakat Kebon Dalem mahir membuat gerabah hingga menjadi mata pencarian, sekaligus memeluk agama Islam. Sunan Majagung wafat dan dimakamkan di Kebon Dalem bagian barat. Hingga kini, tradisi membuat gerabah atau cobek, kemaran, kekep masih dilestarikan masyarakat Kebon Dalem. Menjadi jejak sejarah dakwah Sunan Majagung dan asal-usul kerajinan cobek di daerah tersebut. Rumusan masalah. Pertama, mengapa kearifan lokal penting dipelajari dan dijaga di era globalisasi? Kearifan lokal kerajinan cobek penting dipelajari dan dijaga di era globalisasi karena menjadi warisan budaya dan sumber penghidupan masyarakat.
Yang berperan menjaga yaitu para pengrajin, masyarakat, dan generasi muda, serta mempromosikannya melalui media sosial agar dikenal lebih luas. Penyebab pentingnya pelestarian adalah karena arus globalisasi membawa banyak budaya asing yang bisa membuat masyarakat melupakan tradisi lokal. Dengan menjaga kerajinan cobek, identitas budaya daerah tetap kuat dan tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Kedua, bagaimana kearifan lokal dapat membantu masyarakat menghadapi perubahan sosial. Kearifan lokal seperti kerajinan cobek dapat membantu masyarakat menghadapi perubahan sosial karena mengandung nilai-nilai kerja keras, gotong royong, dan kemandirian. Melalui kegiatan pembuatan cobek, masyarakat Kebon Dalem tetap memiliki mata pencarian stabil meski banyak perubahan terjadi seperti munculnya alat-alat modern. Kerajinan ini juga mempererat hubungan sosial antar warga karena proses pembuatannya sering dilakukan bersama-sama. Dengan antara kemajuan zaman dan kelestarian budaya, serta membantu masyarakat tetap beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Tujuan vlog ini adalah untuk mengenalkan kerajinan cobek sebagai salah satu kearifan lokal yang masih bertahan hingga sekarang, menunjukkan nilai budaya dan manfaat ekonominya, serta mengajak kita semua, khususnya generasi muda, untuk melestarikan tradisi ini agar tetap hidup di tengah modernisasi. Kerajinan cobek bukan hanya dapur tradisional, tetapi juga sumber penghidupan dan identitas budaya masyarakat. Di tengah arus globalisasi, kearifan lokal seperti kerajinan cobek penting dijaga agar tidak hilang dan tetap memberi manfaat baik secara ekonomi maupun budaya. Jadi teman-teman, itu tadi vlog seru tentang kerajinan cobek. Kerawat adalah dapur yang punya identitas budaya dan sumber gizi buat masyarakat. Keren banget kan? Nah, tugas kita sekarang menjaga dan menghargai kearifan budaya lokal ini biar tidak punah. Thanks banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin banyak orang yang kenal sama budaya lokal kita. See you!